Wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang prosedur injeksi subkutan. Ya. Injeksi subkutan itu adalah memberikan obat yang kita masukkan ke jaringan subkutan, ya, ke jaringan lemak. Itu nanti intinya jarum itu diinjeksikan dengan sudut 45 derajat, ya. Ada beberapa obat yang diinjeksikan secara subkutan, namun kalau di rumah sakit sih enggak begitu banyak, ya. Nah, yang sering mungkin nanti Anda akan jumpai itu adalah misalnya injeksi imunisasi, ya, imunisasi campak itu pada anak, ya, pada bayi, ya. Pada bayi itu salah satu imunisasi dasar yang wajib diberikan pada bayi, yaitu ketika umur 9 bulan sampai 11 bulan itu ada injeksi imunisasi campak. Tidak hanya pada bayi saja, ya, tetapi nanti akan misalnya ada bias gitu, ya, bulan imunisasi anak usia sekolah, itu juga nanti bisa jadi itu menjadi kebijakan dan kemudian dilaksanakan imunisasi campak. Nah, itu, ya. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bicarakan bahwa imunisasi pemberian obat, termasuk apalagi ini adalah parenteral, ya, injeksi, itu kita tetap harus memperhatikan 12 benar prinsip pemberian obat, ya. Kemarin kita sudah jelaskan apa saja 12 benar prinsip pemberian obat. Nanti kita ketika aplikasi nanti kita jelaskan bagaimana pengaplikasiannya kembali, ya, kita review. Nah, untuk pemberian obat supositoria itu apa saja alatnya? Alatnya ini kalau pemberian obat parenteral itu jelas adalah prinsipnya steril, ya, prinsipnya steril. Jadi kita menyiapkan alat juga harus steril. Apa saja alatnya? Yaitu ini, ya, baki itu berisi, nah, ini bak instrumen, bak spet, ya, di dalamnya ada sepasang sarung tangan. Kemudian ada jarum, ada spet, ada jarum pengganti. Spetnya yang ukuran berapa tergantung nanti kita butuhnya berapa cc obat yang akan kita ambil. Kalau obatnya itu misalnya kita butuhnya setengah cc, ya, sebenarnya Anda bisa menggunakan spet yang 1 cc atau 3 cc, ya. Kebetulan di sini ada 3 cc gitu, ya. Jadi spet yang digunakan tergantung nanti kebutuhannya berapa cc kita ngambilnya gitu, ya, sesuai dengan kebutuhan. Terus ada jarum pengganti, ingat, ya, jadi karena kita itu menginjeksikannya langsung ke jaringan pasien untuk menjaga rasa nyaman pasien itu harus pakai jarum pengganti supaya pasien tidak nyeri, tidak sakit, mengurangi rasa sakit, ya. Kemudian bisa menyediakan spet bisa 5 cc bisa 10 cc, ya, tapi biasanya sih hanya 5 cc saja cukup. Untuk apa ini? Untuk mengoplos obat kalau obatnya itu belum tercairkan, ya, jadi harus dicairkan dulu, maka butuh spet 5 cc sih, ya, bukan 10 cc gitu, ya. Biasanya 5 cc cukup. Kemudian alkohol swab, ya, inti untuk mendesinfeksi area yang akan kita tusuk. Kemudian obatnya di sini yang akan disuntikkan. Obat itu nanti tergantung, ya, tergantung dari advisnya dokter, ya. Kemarin kita sudah jelaskan termasuk bagaimana cara ngecek benar obat, ya, jadi harus dilihat apa saja kemarin benar obat itu, yaitu pertama kita harus lihat dulu DRM-nya, obatnya apa, advisnya sudah benar apa belum, sudah legal apa belum, ya. Jadi ada tanggalnya, waktu itu ada tanggal, ada jam, kemudian instruksi dokternya, nama obat, dosisnya, rute pembeliannya, kemudian tanda tangan dan paraf dokter. Kita harus tahu kita akan
memberikan obat itu pada pasien siapa, kenapa kok pasien itu dapat obat itu. Jadi kita harus tahu, jadi kita harus lihat RM-nya dulu sebelum kita ke pasien ya. Jadi ini yang akan kita simulasikan, kebetulan ini adalah aquabides ya. Jadi ini pura-puranya kita nanti akan memberikan obat yang seperti ini. Jadi obatnya sesuai dengan advice dokter, kemudian perlak dan alasnya, dan box safety ya. Box safety ini disiapkan untuk membuang alat-alat benda tajam ya. Jadi nanti spat seperti ini, jarumnya nanti kita masukkan ke box safety ini ya. Jadi tidak boleh dibuang bersama sampah-sampah yang lain, karena benda tajam ini nanti kalau misalnya dibuang bareng sama sampah-sampah yang lain, nanti beresiko untuk mencederai ini orang yang mengolah sampah ya, resiko tertusuk. Padahal kan ini kan bersentuhan dengan jaringan pasien, jadi itu sangat berbahaya. Maka ketika kita mau memberikan injeksi, siapkan box safety untuk menampung sampah benda yang tajam. Sebetulnya tidak hanya jarum saja ya, pokoknya benda-benda yang tajam yang beresiko mencederai. Misalnya kita itu obatnya bentuknya ampul ya, ampul yang dari kaca itu kan harus dipatahkan. Itu kan hasil patahan itu bisa mencederai kalau sampahnya digabung dengan sampah-sampah yang lain. Maka termasuk itu juga ya, pecahan kaca ampulan itu juga yang harus dimasukkan ke box safety ini. Itu ya, itu alatnya. Kita mulai prosedurnya ya. Jadi pertama tadi saya ulangi, yang pertama kali kita lakukan adalah kita lihat RM-nya pasien, kita lihat instruksinya dokternya bagaimana, lengkap apa tidak tadi sudah saya sebutkan. Pasiennya siapa namanya, umurnya berapa, kenapa kok pasien dapat obat itu, kita harus tahu ya. Kalau sudah kita salin tuh instruksi dokternya di buku catatan pengobatan. Nah kemudian kita ke tempat alat ya, tempat obat, kita ambil obatnya, dicek yang kedua ya. Yang kedua kali, tadi pertama kita sudah lihat di RM-nya dokter, kemudian kita menyiapkan alat, tadi sudah saya sebutkan, kemudian kita ambil obatnya di lokernya pasien, sesuaikan, cocokkan dengan instruksinya dokter tadi ya. Apa yang kita dilihat nama obatnya sama enggak dengan instruksi dokter tadi, kemudian tanggal kadaluarsa. Jadi obat ini sudah kadaluarsa apa belum ya? Kalau sudah kadaluarsa ya jangan dipakai lagi. Rute pemberian sama enggak dengan rute yang tertera di label obat ini dengan yang ada di RM. Jadi semua itu harus benar ya, itu cek benar obat. Kalau sudah, alatnya sudah siap semuanya, kita sudah mempersiapkan diri, kita akan melakukan injeksi. Misalnya kita mau injeksi imunisasi campak gitu ya. Nah maka kita akan ke pasien. Ini misalnya pasiennya usianya anak sekolah gitu ya, misalnya umurnya 11 tahun. Nah gitu ya. Tadi alatnya seperti ini. Mulai ya, jadi tadi adalah tahap pra-interaksi. Sekarang kita masuk ketemu pasien, yaitu fase orientasi ya. Jadi biasanya kalau anak sih ada orang tuanya, kita komunikasi sama orang tua dan sama anaknya. Kalau kebetulan anaknya sudah 11 tahun, jadi dia sudah bisa diajak komunikasi gitu ya. Jadi fase orientasi itu ada salam, memperkenalkan diri, menjelaskan langkah dan prosedur, menjelaskan tujuan, kesiapan pasien, persetujuan pasien ya. Kemudian kita nanti cuci tangan. Kita mulai ya. Jadi salam, assalamualaikum ibu,
ya, misalnya ada ibunya gitu ya, adik mau main dengan adik siapa ya. Nah ini adalah cek benar pasien. Pasiennya disuruh menyebutkan namanya, ibu kalau ada ibunya juga ditanyakan anaknya namanya siapa gitu ya. Jadi adiknya menyebutkan namanya, kita cek gelang identitasnya, pasien kan ada gelang identitas. Nah kemudian kita cocokkan dengan RM-nya, sama enggak sih namanya kayak gitu. Nah kalau sudah sama, antara pasien menyebutkan namanya, ibunya menyebutkan namanya, kita cek gelang identitasnya sama dengan RM. Nah itu berarti termasuknya adalah kita melaksanakan ngecek prinsip benar pasien ya. Nah kemudian baik ibu adik ya, perkenalkan saya perawat Rofiko. Nah ini pagi ini saya akan memberikan imunisasi campak ya pada adik. Ini tujuannya untuk memberikan kekebalan pada adik terhadap penyakit campak ya. Nanti prosedurnya, obatnya akan saya suntikkan di lengan ya, lengan atas ya, lengan bagian atas gitu ya. Kira-kira waktunya ya 15 menit. Bagaimana ibu, bersedia adik ya? Nah gitu ya. Kemudian kalau sudah bersedia, kita jaga privasi ya. Kalau di rumah sakit ya berarti tutup area yang di sekitar pasien, kordennya atau tutup pintunya kayak gitu. Kalau sudah, kita cuci tangan ya, cuci tangan tidak usah saya peragakan ya. Setelah cuci tangan kemudian, nah kita atur posisi. Kalau kita mau menyuntiknya di lengan ini, biar mudah kita suntikkan di lengan kanan atas ya. Ini ya nanti sebetulnya kita mau nyuntiknya di mana kayak gitu. Kalau di sebelah kiri ya kita dari sebelah kiri. Biasanya kalau imunisasi campak itu di sebelah kiri ya, tapi nggak apa-apa. Ini misalnya kita, yang penting kan kita prosedurnya ini adalah untuk memberikan injeksi subkutan gitu ya. Nah ini akan kita suntikkan di lengan kanan. Nah kalau pasiennya seperti ini ya, bisa komunikasi, tidak ada kontraindikasi, kita lebih enaknya mengatur posisinya duduk atau semivolar ya, pokoknya kepala lebih tinggi, itu akan memudahkan. Kemudian memasang pelak dan pengalasnya, kita pasang di bawah lengan ya, dibuka ininya, dipasang pelaknya di bawah lengan. Kemudian mendekatkan bengkok ya. Mendekatkan bengkok, memakai sarung tangan, mengambil obat sesuai dosis. Nah, memakai sarung tangan. Ini alatnya kok di atas pelak sini dalam bengkok, kita pakai sarung tangan. Jadi injeksi itu tidak semuanya harus, jadi ada area-area yang sterilnya di mana kayak gitu ya. Jadi tidak semuanya dari awal sampai akhir itu steril, tapi daerah yang akan diinjeksi, jarum dan cairan yang kita suntikkan itu adalah yang steril ya. Nah kalau sudah, misalnya ini obatnya sudah terlarutkan ya, sudah dalam bentuk cair, sudah dicairkan, maka kita akan ambil obat sesuai dengan dosis yang kita perlukan ya. Misalnya kita akan ambil setengah cc, maka ingat ya, ini
kita desinfeksi dulu. Desinfeksi itu jadi kapas yang bulutan kapas seperti ini, kapas ya, kapas dibulut-bulut, dibentuk bulut-bulut seperti ini. Kemudian ambil alkohol yang 76% itu dibasahkan di atas bengkok, dibasahkan, kemudian diperes ya supaya tidak kucur-kucur. Nah, ini untuk mendesinfeksi. Setiap kali kita akan menusukkan jarum itu harus didesinfeksi, area yang akan kita tusuk itu desinfeksi ya. Caranya 1 kali oles. Nah, gitu ya. Kemudian dibuang. Kemudian kita ambil spatnya. Nah, kita itu butuhnya tadi berapa? Setengah cc. Jadi spatnya boleh yang setengah cc, boleh yang 3 cc ya, tergantung yang ada di ruangan itu apa. Perhatikan ya, jadi pakai 1 tangan, jangan pakai 2 tangan ya kalau mau membuka menutup jarum. Itu resiko tertusuk nanti kalau pakai 2 tangan. Jadi usahakan pakai 1 tangan. Dipegang seperti ini, terus dipegang tutup jarumnya, terus nah, ini sudah berlubang jadi nggak bisa narik ya. Habis itu kita ambil, berapa ngambilnya tadi kan dosisnya kan setengah cc, kita lebihi sedikit. Kenapa? Nanti untuk mengeluarkan, ini kan atasnya ini masih ada udaranya, jadi harus kita lebihkan sedikit supaya nanti dosisnya itu tidak berkurang. Nah, habis itu kita tutup. Ditutup ya, juga pakai 1 tangan. Habis itu kita keluarkan udaranya, nggak usah sampai ke ujung jarum ya, karena kita akan ganti jarum. Yang penting kita, oh ya, ini sudah tidak ada udaranya. Kalau seperti itu, kemudian kita akan ganti jarum ya, ganti jarum. Caranya ini, nah perhatikan caranya ya, supaya kita tetap menjaga sterilitas ya, prinsip sterilitas. Jadi yang paling penting ujungnya jarum ini ya, lubang jarum ini tidak boleh tersentuh ya. Maka kita caranya membuka plastik seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi jangan kita pegang jarumnya, yang dipegang adalah plastiknya saja. Baru kita buka. Boleh pertama taruh di sini dulu, nanti kita akan rapikan. Nah, kemudian ini juga ya, ujung sini tidak boleh tersentuh. Jadi kita megangnya bawahnya sini. Jadi ujung sini dan ujung sini tuh ya, ujung sepat sama ujung jarum itu steril, nggak boleh tersentuh ya. Kemudian kita pasangkan, dikencengkan ya, harus dikencengkan. Kalau sudah, nah baru ini pastikan dosisnya benar dan tidak ada gelembung udara. Wajib itu ya. Jadi kalau mau menginjeksikan melalui rute apapun itu tidak boleh ada gelembung udara ya. Resikonya jadi emboli udara dalam pembuluh darah, itu berbahaya. Caranya, nah caranya tadi ya, kita kalau misalnya ada gelembung-gelembung udara di spatnya, kita nah disentel-sentel ya pakai jari. Kemudian kalau udaranya sudah ngumpul di atas, kita tarik sedikit pelunggernya ke bawah, kemudian dorong pelan-pelan ke atas. Pastikan semua area sepat ini terisi penuh dengan cairan obat, tidak ada gelembung udara, sampai cairan obatnya itu berada di ujung jarum. Yaitu kalau sudah seperti itu berarti semua area lubang ini sudah tidak ada udaranya. Ya, itu berarti sudah aman. Pastikan dosis itu pas ya, benar dosis ya, pas. Cara menghitung nanti akan sudah dipelajari ya, bagaimana cara menghitung
ngambil obat ya, misalnya sekian gram dosisnya, maka kita ambilnya berapa cc. Kalau sudah diajarkan sekian cc, udah dicairkan 5 cc, nanti kita ambilnya berapa cc. Udah ya, dipelajari, nanti pelajari lagi. Jadi pastikan kalau kita itu butuhnya setengah cc ya pas di sini setengah cc, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Beresiko kalau tidak pas dosisnya, itu beresiko. Oke, kalau sudah pas seperti ini, nah baru kita ke pasien ya. Ke pasien caranya, nah bagaimana caranya? Ya kira-kira kalau mau subkutan di lengan atas itu adalah dari pangkal bahu diukur 3 jari. Dari pangkal bahu atas diukur 3 jari. Terus didesinfeksi dengan arah melingkar dari dalam keluar. Saya ulangi, melingkar dari dalam, melingkar keluar. Nah, ya. Kalau sudah, kita ambil 1 alkohol lagi untuk dipegang di tangan kiri kita. Kemudian kita sudah sama ya, jadi membukanya itu membuka jarum juga, membuka tutup jarum juga pakai 1 tangan, dipegang tutupnya terus didorong keluar. Nah seperti ini. Nah baru caranya nih, dicubit ya, dicubit. Tadi area yang didesinfeksi mana, kan di sini ya, sambil ditunggu yang kita desinfeksi itu kering. Karena kalau tidak kering, belum kering kok sudah kita tusuk, nanti akan perih ya, maka harus ditunggu supaya kering, kemudian dicubit ya. Nah lubang jarum menghadap ke atas, kemudian kita tusukkan sudutnya 45 derajat. Perhatikan sudutnya 45, bukan seperti ini. Kalau seperti ini berarti 90 derajat, tapi berarti 45 derajat dari jaringan kulit pasien ya. Kita masukkan, nah seperti ini seberapa ya kira-kira. Kemudian setelah masuk diperhatikan nih, ini saya pelan-pelan ya, jadi ibu jari dan jari tengah kita mengaspirasi, ditarik plunggernya, ini plunggernya ditarik. Habis itu perhatikan ujungnya itu tidak ada darah yang keluar. Kalau tidak ada darah yang keluar, baru kita dorong masuk obatnya pelan-pelan. Nah kalau sudah, kita tekan tempatnya, terus kita cabut jarumnya pelan-pelan, terus dimasase. Sudah, ini ditutup, kencengkan ya, kencengkan, baru dimasukkan ke box safety. Tadi yang ini juga sudah kita rapikan. Baru dirapikan pasiennya, terus kita buka sarung tangannya, dibuang ke bengkok, terus kita cuci tangan ya, cuci tangan, terus cuci tangan seperti biasa pakai sabun 6 langkah kayak gitu ya. Kemudian kita terminasi. Alhamdulillah ibu, adik, tadi obatnya sudah masuk ya ke lengan atasnya adik. Nah kita sampaikan ya, fase terminasi itu menyampaikan hasil tadi, alhamdulillah sudah masuk obatnya melalui lengan adik ya. Nah kemudian kita sampaikan RTL-nya, ibu ini kan tadi yang disuntikan adalah vaksin ya, imunisasi. Nah nanti kalau misalnya adik itu badannya demam ya, itu bisa dikompres, diberikan minum yang banyak. Kalau suhunya di atas 38 bisa diberikan obat penurun panas.
Gitu Ibu, senang bisa membantu Ibu. Terima kasih ya kerjasamanya. Saya kembali dulu ke ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya peragakan lagi saat menyuntikkan, diperhatikan megangnya ini. Nah seperti ini, jangan pegang ininya, takutnya nanti kedorong ya, pegang seperti ini. Nanti ketika kita mengaspirasi itu seperti ini nih, ini kan udah masuk, yang ini tuh nah narik, nah ditarik gitu ya. Tadi kan dicubit, sudah didesinfeksi ya, kita cubit, lubang jarumnya menghadap ke atas, kita suntikkan dengan sudut 45 derajat, masuk kira-kira setengah. Habis itu kita tarik, ini pelunggernya kita tarik, ini aspirasi. Perhatikan di ujung jarum itu ada darah enggak? Kalau tidak ada darah, kita masukkan pelan-pelan, baru kita tekan lengan pasien, terus kita cabut pelan-pelan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada darah yang keluar? Nih ya, misalnya kita masukkan seperti ini, kita aspirasi kok ada darahnya yang keluar, maka jangan dimasukkan ya, tapi kita angkat, kita tekan kulitnya, kita keluarkan, diangkat jarumnya ya kalau ada darah. Terus bagaimana? Kita ulangi ke tempat yang lain ya. Jadi kita kalau ada darah dicabut ya, ditekan kulitnya, terus kita cabut, tempatnya dimasase. Kemudian, nah ini misalnya kok darahnya hanya sedikit, ya dikeluarkan saja. Ya, tadi kan tutupnya masih di sini. Kita keluarkan. Kalau darahnya sedikit, ya kita keluarkan sampai bersih dari darah. Baru nanti kita ganti jarum lagi. Kita ganti jarum yang baru, karena ini kan sudah nusuk. Kalau sudah nusuk nanti jarumnya kan agak tumpul. Kalau kita suntikan lagi nanti sakit, meskipun ini masih pada pasien yang sama ya, tetap jarumnya harus diganti karena sudah menusuk pasien. Tapi kalau misalnya kita tadi aspirasi, kok kita itu mengaspirasinya terlalu banyak, darahnya yang keluar bercampur ini sudah banyak, maka ya kita buang ini spatnya ya, buang ke box safety. Kita ulangi dari awal, kita ambil spat baru, kita ulangi prosedur dari awal, ambil obat baru, suntikkan di mana, di area yang lain. Kan untuk injeksi subkutan tidak hanya di lengan atas ya, tapi bisa di lengan mana, bisa di area perut, itu bisa gitu. Jelas ya.